Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang RF planning yang membahas perencanaan jaringan long-term evolution atau LTE menggunakan parameter exciting di Universitas Riau. Dengan nama kelompok saya, yang pertama Arkeno Fikri dengan absen 3, yang kedua Muhammad Arya Putra dengan absen 10, yang ketiga Zidan Fahreza dengan absen 23. Di sini saya akan membahas metodologi penelitian. Proses perencanaan jaringan LTE di Universitas Riau dilakukan berdasarkan data parameter InnoDB exciting operator seluler dari Telkomsel, PT Telkomsel Indonesia Tbk, dan jumlah traffic. Pelanggan merupakan data asumsi dari jumlah mahasiswa dan dosen Universitas Riau. Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan memahami studi literatur tentang teknologi seluler 4G LTE yang berfokus pada perencanaan capacity, perencanaan coverage, perhitungan link budget, dan jaringan exciting. Kemudian memahami software ATOL sebagai simulasi perencanaan radio network dan optimization network perencanaan yang digunakan. Selanjutnya mengumpulkan data parameter InnoDB exciting pada PT Telkomsel Indonesia Tbk dan juga mengumpulkan data jumlah mahasiswa dan dosen serta morfologi dan luas wilayah Universitas Riau di kampus Bina Widya Panam. Tahap selanjutnya, setelah data telah terkumpul, maka memulai perencanaan dan melakukan perhitungan dan analisa kapasiti jaringan, coverage area, dan link budget. Pertama adalah capacity planning. Perencanaan capacity planning merupakan secara umum dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diperhatikan. Di antaranya adalah standar parameter yang telah ditetapkan dan permintaan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan, serta permintaan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang dengan penyesuaian capacity planning. Pada capacity planning ada perhitungan overhead bit quantity atau OBQ. Perhitungan OBQ atau overhead bit quantity dimulai dengan meninjau perhitungan jumlah user. Jumlah user pada penelitian didapatkan dari mahasiswa dosen di Universitas Riau dengan asumsi penggunaan layanan LTE sebanyak 50% dari jumlah mahasiswa dan dosen Universitas Riau kampus Bina Widya. Data jumlah mahasiswa dan dosen juga hasil penggunaan layanan 4G LTE operator Telkomsel dapat dilihat pada tabel seperti berikut. Perhitungan OBQ atau overhead bit quantity didapatkan dengan menggunakan persamaan rumus OBQ sama dengan C dikali sigma dikali P kali D dikali BHCA dikali BW. Didapatkan nilai OBQ pada perencanaan dengan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk mengetahui kapasitas suatu sel LTE dapat dihitung menggunakan persamaan dengan rumus luas cakupan sel dan sehingga untuk menampung user dapat dilihat pada tabel di bawah atau tabel 3.4 merupakan hubungan antara penggunaan bandwidth dan modulasi pada implementasi InnoDB LTE operator. Operator Telkomsel menggunakan bandwidth 10 MHz dengan modulasi 16 kAM didapatkan sebesar 3.6 Mbps. Kebutuhan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk persamaan rumus luas cakupan sel, yaitu luas cakupan sel sama dengan kapasitas sel dikali 3 per OBQ kurung buka kilometer kuadrat per sel. Kedua adalah perhitungan cell dimensioning berdasarkan capacity planning. Perencanaan dimulai dengan perhitungan luas cakupan, radius, dan kemudian perhitungan jumlah InnoDB. Pembagian morfologi area di Universitas Riau dapat dikategorikan sebagai daerah urban dengan ciri-ciri daerah perencanaan padat penduduk, banyak terdapat penggunaan seperti area kelas-kelas, perkuliahan atau laboratorium, dan bangunan tinggi seperti pertokoan dan pohon-pohon besar dan tinggi yang tinggi. Pengelolaan area perencanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Masuk ke capacity planning LTE. Capacity planning adalah perencanaan kapasitas untuk memastikan bahwa jaringan mampu menangani jumlah pengguna yang meningkat dan kebutuhan data yang semakin besar. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam capacity planning LTE yaitu ada traffic modeling. Di traffic modeling sendiri itu
menganalisis pola lalu lintas untuk memprediksi beban jaringan pada berbagai waktu dan lokasi. Lalu ada resource allocation. Di resource allocation memastikan alokasi sumber daya jaringan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada backhaul capacity. Artinya memperhitungkan kapasitas backhaul yang cukup untuk mendukung lalu lintas data yang tinggi antara stasiun basis dan pusat data. Kita masuk ke slide perencanaan jaringan LTE. Perencanaan ini melibatkan berbagai langkah strategis untuk membangun dan mengoptimalkan jaringan LTE itu sendiri. Beberapa langkah perencanaan jaringan LTE yaitu ada 3. Yang pertama, site selection. Site selection sendiri itu memilih lokasi stasiun basis yang optimal berdasarkan faktor seperti cakupan, kapasitas, dan interferensi. Yang kedua, antena configuration atau mengatur konfigurasi antena untuk mencapai cakupan yang maksimal dan mengurangi interferensi antar sel. Yang ketiga, spektrum planning, yaitu merencanakan penggunaan spektrum frekuensi yang efisien untuk menghindari interferensi dan meningkatkan kapasitas jaringan. Lalu ada coverage planning LTE. Di coverage planning LTE ini merupakan bagian paling penting dari perencanaan jaringan LTE untuk memastikan bahwa sinyal LTE mencakup area yang diinginkan dengan kualitas yang baik. Lalu ada beberapa strategi dalam coverage planning LTE yang meliputi yang pertama ada propagasi modeling. Sini kita menganalisis karakteristik propagasi sinyal untuk memprediksi cakupan dan kekuatan sinyal di berbagai lokasi. Lalu yang kedua ada antena placement, yaitu memilih lokasi dan mengatur antena dengan baik untuk mencapai cakupan yang optimal. Lalu yang ketiga ada interference management, atau mengelola interferensi antar sel-sel untuk mempertahankan kualitas sinyal yang tinggi di seluruh area cakupan. Untuk yang terakhir itu software radio planning dengan Atoll. Software radio planning menggunakan perangkat lunak khusus seperti Atoll itu berguna untuk merencanakan, mengoptimalkan, dan mengelola jaringan telekomunikasi. Dengan beberapa poin penting terkait software radio planning dengan Atoll adalah bisa digunakan sebagai RF planning. Nah, RF planning sendiri itu menggunakan perangkat lunak seperti Atoll untuk merencanakan dan mengoptimalkan parameter radio frekuensi atau RF seperti power, frekuensi, dan modulasi. Lalu di sini ada network simulation, yaitu melakukan simulasi jaringan untuk memprediksi performa jaringan dalam berbagai kondisi lalu lintas dan lingkungan. Lalu yang ketiga, interference analysis. Di sini kita menganalisis interferensi antar sel-sel dan menentukan strategi mitigasi yang efektif untuk meminimalkan gangguan pada jaringan. Lalu kesimpulan yang bisa diambil daripada penjelasan saya tadi adalah bahwasanya untuk RF planning sendiri itu kita membutuhkan beberapa metode dan landasan teori untuk RF planning itu sendiri. Karena kan terkait juga dengan pengoptimalan perencanaan dan juga manajemen daripada RF planning ini sendiri. Jadi di kasus penelitian yang dari jurnal kami dapatkan itu, perencanaan jaringan seluler itu disimulasikan dengan perencanaan secara khusus dikarenakan luas area perencanaan kecil, namun memiliki jumlah pelanggan yang sangat banyak. Harus memperhatikan perencanaan kapasitas jaringan untuk mendapatkan jumlah inode bit yang diinginkan dan memperhatikan perencanaan cakupan area untuk mendapatkan link budget dan model propagasi yang sesuai. Lalu
Perencanaan menggunakan data trafik yang lebih lengkap agar perencanaan lebih sesuai dengan kondisi lapangan sehingga hasil lebih optimal. Jadi itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Fahreza dari kelas 2D TT. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari dimensioning menggunakan software Atoll. Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas coverage sinyal by signal level. Perencanaan pada tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software Atoll berdasarkan data parameter existing E Node B operator Telkomsel dengan mempertimbangkan kualitas level sinyal. Peletakan E Node B dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan level sinyal terbaik E Node B terhadap UA dan kepadatan trafik UA. Sehingga peletakan E Node B yang dirancang dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut ini adalah hasil dari simulasi prediksi sinyal level untuk perencanaan jaringan 4G LTE dengan menggunakan data parameter existing operator Telkomsel. Gambar ini merupakan gambaran wilayah kota Pekanbaru dilihat berdasarkan ketinggian daerah morfologi. Sedangkan gambar ini merupakan gambaran wilayah kota Pekanbaru dilihat berdasarkan ketinggian daerah morfologi. Nah, ini adalah hasil simulasi prediksi cakupan level sinyal Universitas Riau. Dari gambar di atas dapat dilihat luas wilayah cakupan level sinyal ditampilkan dengan warna yang berbeda sesuai klasifikasi daerah dan jarak ke E Node B. Pada gambar juga diatur level sinyal yang akan ditampilkan. Pengaturan ini mengacu pada batas minimum nilai RSRP yang didapatkan pada tabel, yaitu minus 130 dBm. Gambar ini adalah histogram dari simulasi prediksi sinyal level, di mana persentase nilai sinyal level tertinggi berada pada range minus 70 dBm sampai minus 75 dBm, yaitu dengan cakupan sebesar 18,45%. Nah, gambar ini adalah CDF dari simulasi prediksi sinyal level, di mana persentase nilai cakupan terluas sinyal level secara keseluruhan perencanaan berada pada level sinyal minus 105 dBm dengan luas cakupan 4,9 dan persentase nilai cakupan terdekat pada level sinyal minus 75 dBm dengan luas cakupan 1,6. Berikut adalah penjelasan data-data cakupan sinyal level pada area Universitas Riau. Data yang ditampilkan adalah persentase luas area cakupan berdasarkan level sinyal, persentase luas area, dan luas area cakupan per kilometer persegi. Tabel ini adalah hasil simulasi sinyal level untuk luas wilayah cakupan mencapai 5053 km dengan nilai minimum sinyal level minus 105 dBm. Luas cakupan melebihi luas area perencanaan di Universitas Riau yang memiliki luas 3,62 km dengan persentase luas wilayah cakupan lebih dari 100%. Tujuan dari simulasi prediksi cakupan level sinyal adalah untuk mengetahui apakah sinyal dapat diterima dengan baik oleh pelanggan. Berdasarkan parameter sinyal pada tabel, sinyal yang diterima oleh UE berada pada range minus 70 dBm sampai minus 105 dBm. Dari data tabel dijelaskan bahwa 100% area telah tercakupi sinyal pada batas minimum minus 105 dBm. Disimpulkan hasil perencanaan LTE di Universitas Riau telah tercukupi oleh sinyal. Tetapi, meskipun hasil perhitungan nilai sinyal level mencapai 100%, nilai RSRP dipengaruhi oleh keberadaan pelanggan di suatu titik tertentu dan juga dipengaruhi oleh jarak pelanggan tersebut ke sel terdekat.